Oke, selamat datang di channel baru saya. Pada channel ini, saya akan membahas banyak hal tentang cara menghasilkan uang dari internet ataupun hal lain yang dapat menghasilkan income untuk kita. Di video pertama kali ini, saya ingin memotivasi diri saya sendiri dan tentunya kalian semua. Semoga kita dapat menjadi seseorang yang kaya dan dermawan. Amin ya robbal alamin. Dari banyaknya orang-orang kaya yang sudah kita ketahui, di antaranya mereka berasal dari seorang investor, entrepreneur, orang yang bekerja di perusahaan yang besar dengan jabatan yang tinggi. Terus ada juga afiliator. Dan yang terakhir ada YouTuber atau content creator. Kalau kalian ada mengetahui yang lain bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dari beberapa job atau pekerjaan yang tadi saya sebutkan, anggap saja viewers dari video ini seumuran dengan saya di usia 20-an yang masih menjadi seorang mahasiswa. Bukan berarti konten ini hanya bisa ditonton oleh mereka yang saya sebutkan tadi. Tetap konten ini bisa ditonton oleh semua umur. Bagaimana bila seperti ini? Kita adalah seorang mahasiswa yang belum memiliki income sama sekali atau masih mendapatkan uang dari orang tua, ataupun sudah bekerja namun ingin meningkatkan income. Nah, maka dari itu channel ini sangat cocok untuk ditonton. Lantas, apa sih yang perlu dilakukan untuk menjadi seseorang yang kaya atau bisa menambahkan income? Yang pertama, investor. Seseorang yang menginvestasikan hartanya. Ingat, menginvestasikan tidak hanya serta-merta menyerahkan uang dan berpikiran bahwa uang itu akan beranak atau berlipat ganda. Bukan seperti itu. Kebanyakan warga Indonesia sudah tergiring opini bahwasanya yang namanya investasi intinya itu kita menyerahkan uang dan uang itu akan berlipat ganda. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi perlu dipahami dulu, perlu dipelajari dulu seperti apa investasi itu. Investasi ada banyak sekali macamnya. Ada investasi jangka panjang, ada investasi jangka pendek, dan semua itu tentunya harus dengan modal uang. Ya, meskipun ada saja beberapa yang mengatakan investasi tidak hanya berbentuk uang atau bernilai rupiah. Seperti contohnya membaca buku, itu adalah investasi masa depan untuk mindset kita. Investasi berolahraga, makan makanan bergizi, itu adalah investasi masa depan untuk kesehatan kita. Tapi yang saya bahas pada kali ini adalah investasi yang berupa uang. Seperti investasikan uang kita, saham, obligasi, membeli tanah, real estate, dan lain sebagainya. Nah, tentu itu membutuhkan modal. Apabila kita hanya seorang mahasiswa atau pelajar yang belum memiliki income, ataupun kalian sudah memiliki income namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bagaimana kalian ingin melakukan investasi? Tentu sangat sulit, bukan? Selanjutnya ada entrepreneur atau pengusaha. Entrepreneur atau pengusaha di sini yang saya maksud adalah pengusaha hebat dengan income yang luar biasa. Untuk menjadi sosok entrepreneur dengan income yang luar biasa, di samping memiliki teori, materi, strategi, dan lain sebagainya tentang berwirausaha, tentunya harus memiliki modal yang sangat besar. Nah, dari dua faktor tadi, mungkin dari teori dan lain sebagainya bisa kita pelajari. Dan tidak segampang itu, kita juga harus studi kasus langsung. Kita harus memiliki pengalaman yang real, tidak hanya berdasarkan teori, jurnal, artikel, atau sebagainya. Itu pun kita masih ada kurang dari modal tentunya. Kita harus memiliki modal yang cukup besar untuk menjadi seorang entrepreneur yang memiliki income luar biasa. Sama seperti sebelumnya,
kita tidak memiliki modal yang sebesar itu. Selanjutnya, bekerja di perusahaan yang besar dengan jabatan yang tinggi seperti CEO, manajer, dan jabatan-jabatan tinggi lainnya. Nah, di sini kita juga memiliki masalah. Tentunya seperti ijazah bagi yang belum memiliki kesempatan untuk memiliki ijazah. Terus persaingan yang sangat ketat tentunya. Benar sekali bekerja di perusahaan besar dengan jabatan yang tinggi pasti memiliki income yang sangat besar. Tapi ya seperti itu masalah yang akan kita hadapi. Jadi apa dong yang bisa kita lakukan untuk memiliki income saat ini juga untuk memulainya? Di sini saya rangkum ada 3 yang bisa kita lakukan sekarang juga. Yang pertama ada afiliator, YouTuber atau content creator, dan yang ketiga ada reseller atau dropshipper. Mendengar kata afiliator, kalian jangan berburuk sangka atau suudon terlebih dahulu setelah mendengar kasus-kasus seperti Indra Kents, Doni Salman. Sebenarnya afiliator itu bukanlah hal yang buruk. Tapi yang dilakukan Indra Kents dan Doni Salman itu menurut saya bukanlah afiliator. Karena yang afiliator itu adalah memasarkan suatu produk berbentuk aplikasi atau produk apapun itu, berbentuk digital ataupun bukan digital. Nah, yang jadi permasalahan dari mereka berdua itu mereka memasarkan sebuah aplikasi trading yang tidak terpercaya atau merugikan. Jadi di situ letak kesalahan dari mereka berdua. Ada banyak sekali afiliasi-afiliasi yang dapat dilakukan oleh seorang afiliator. Seperti afiliator dari Amazon. Kalian tahu Amazon kan? Perusahaan yang sangat besar, tapi itu menurut saya adalah di next level untuk kita semua. Karena di sana kita ranah internasional. Kita juga harus bisa memahami bahasa Inggris tentunya. Nah, di afiliator ini untuk kedepannya di video-video selanjutnya mungkin akan saya bahas berbagai afiliator yang mungkin bisa kita terapkan. Yang nantinya akan saya rekomendasikan di antaranya ada Shopee Affiliate Program, terus ada Tokopedia Affiliate dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di sini sangat menjanjikan. Oh ya, ada lagi TikTok Affiliate. Nah, sama aja sebenarnya dari 3 tadi, sama-sama afiliator atau affiliate, dimana kita memasarkan produk-produk yang ada di dalamnya. Tanpa modal, hanya bermodalkan HP dan juga kuota, kita bisa menghasilkan income. Banyak sekali mereka-mereka yang sudah berhasil sukses menjalaninya. Seperti yang saya sudah ketahui, ada seorang karyawati Indomaret di mana dia hanya bergaji UMR hanya 4 juta rupiah per bulan, namun dia menekuni Shopee Affiliate Program ini dan dia berhasil mendapatkan income 300 juta per bulannya. Tapi dia tetap ada di Indomaret tersebut karena dia belum menyelesaikan kontrak atau kontrak di Indomaret tersebut belum habis, meskipun dia sudah memiliki income yang jauh lebih besar dari program affiliate ini. Dan dia berkata, apabila bisa dilakukan dua-duanya, mengapa tidak gitu. Meskipun waktu yang sangat disita habis, yang menyita waktu banyak adalah di Indomaret. Meskipun dengan gaji yang tidak seberapa, bila dibandingkan dengan affiliate yang hanya membutuhkan sedikit waktu namun memiliki income yang luar biasa. Tapi di sini yang menjadi titik tekan adalah menekuninya. Kalian harus tekun tentunya untuk dapat berhasil sukses. Selanjutnya, sesuatu yang dapat menghasilkan uang dari internet yaitu adalah YouTuber atau content creator. Kita anggap saja content creator. Content creator di sini tidak hanya YouTube. Bisa dari YouTube, Instagram, TikTok, Facebook juga bisa. Tergantung minat kalian. Kalian pengennya di mana? Dari YouTube sendiri, apakah harus memiliki PC, laptop? Tentu tidak. Hanya bermodalkan HP juga bisa. Banyak sekali aplikasi-aplikasi edit video
yang bisa kalian gunakan di handphone. Terus untuk konten-konten bebas banyak sekali sesuai yang kalian suka. Misal kalian suka ngegame nih, anak muda. Kalian ngegame jangan cuma ngegame aja begadang sampai malam. Cuman ngabisin kuota, nggak dapat apa-apa. Cuman dapat rank tinggi misal kalau kalian main Mobile Legend gitu kan. Nah, tapi kalau kalian memanfaatkan itu skill kalian yang ada di game, misal kalau kalian seorang gaming, kalian bisa melakukan live streaming atau mengupload video-video kalian. Misal kalian memiliki skill yang bagus, kalian bisa upload video kalian di YouTube ataupun kalian bisa membuat fanspage di Facebook. Kalian juga bisa membuat konten-konten di TikTok. Kalian juga bisa mengupload reels di Instagram dan lain sebagainya. Jangan remehkan itu. Karena banyak sekali saudara-saudara kita orang Indonesia yang kadang hanya gabut ingin menonton video gitu. Dan video apapun yang penting menarik itu pasti bakal memiliki viewers yang menjanjikan. Konten kreator ini bisa kita lakukan. Yang terakhir, ada reseller atau dropshipper. Nah, reseller atau dropshipper ini yaitu memasarkan produk orang lain. Nah, di tips and trick dari reseller dan dropshipper ini, kalian sebagaimana kalian ketahui, banyak sekali kan toko-toko besar di sekeliling kalian yang tidak memiliki toko online di platform-platform digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.id, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian manfaatkan. Misal di sebelah kalian memiliki toko orang yang menjual obat. Sebenarnya toko itu sudah besar dan sudah cukup laris, penjualannya juga cukup pesat di daerah tersebut. Namun kalian bisa untuk mengembangkan toko itu. Kalian menemui pemilik dari toko itu, lalu kalian menawarkan apa yang akan kalian lakukan. Nah, terus jika si pemilik toko itu sudah menyetujui, kalian tinggal ngambil gambar, kalian upload di platform digital seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kalian kasih deskripsi semenarik. Nah, untuk deskripsi ini kalian jangan khawatir. Kalian bisa melakukan trik ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Kalian cari saja produk yang serupa, terus kalian ambil deskripsi tersebut dan kalian kopas. Nah, kopas jangan hanya kopas, tapi kalian modifikasi kata per kata. Nggak susah kok, gampang banget untuk melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, banyak sekali juga yang sudah melakukan hal-hal tersebut. Kalian juga bisa mengecek just tip yang ada di Shopee misal. Saya juga pernah menemui ada toko di Shopee, itu dia menjual produk-produk branded seperti produk-produk yang ada di mall gitu kan. Nah, jadi dia mainnya kan kebetulan rumahnya itu deket sama mall. Nah, dia main dulu ke mall, ngambil gambar, terus dia ngasih deskripsi, dia jual di Shopee. Jadi ketika ada orang yang pengen order di toko dia tinggal mampir ke mall itu yang kebetulan deket dari rumah. Dia beli, dia packing, dia kirim, selesai. Dia mendapatkan income. Jadi dia ngasih harga lebih lah yang dari di mall. Mungkin 5.000 atau 10.000 selisihnya. Nah, itu juga 5.000 atau 10.000 bila dikalikan banyak, kalian bisa memasarkan produk itu, kalian akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, jadi kalian bisa mengatasi masalah dari entrepreneur tadi di sini. Tanpa modal, kalian bisa menjual produk. Nah, kalau yang saya contohkan tadi yang di mall, hanya bermodalkan sedikit. Maksud saya kalian nggak perlu beli banyak produk terus kalian jual, tapi kalian beli tiap ada yang order. Ada yang beli produk A, kalian beli produk A. Ada yang beli produk B, kalian beli produk B. Tanpa kalian harus beli semua produk dulu. Nah, seperti itu maksud saya. Itu kalau contoh yang di mall. Tapi kalau kalian ke toko, apalagi orangnya saudara atau apa yang udah kenal, kalian bisa sama sekali tanpa modal. Bilang aja ke yang punya toko, Pak, nanti uangnya saya kasih kalau penjualannya sudah selesai atau kalau barangnya sudah diterima. Karena di platform digital uang akan cair ke kalian kalau barang tersebut sudah diterima oleh pembeli. Sangat menjanjikan, bukan?
Oke, dari sini kalian tentu sudah ada pandangan tentang apa saja sih hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang yang dapat menghasilkan uang dari internet. Dari 3 tadi ya teman-teman, ada afiliator, youtuber atau content creator, reseller, ataupun dropshipper. Nah, dari 3 poin ini, intinya siapa yang memulai duluan, dia yang menang. Siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, untuk memulai ini, kalian tidak memerlukan ijazah S1, S2, ataupun S3. Kalian tidak memerlukan modal yang sangat besar. Maksud saya titik tekannya, kalian bisa menjalankan dari detik ini juga. Kalau kalian sudah memahami sedikit saja. Nah, kalau kalian memulai duluan, kalian yang akan menang. Bandingkan. Jadi, kita analogikan seperti balap lari. Dengan kecepatan yang sama, kalian dan teman kalian. Kalian sudah mengambil start duluan. Teman kalian masih ada di titik start, belum melangkah 1% pun. Maka siapa yang akan mencapai titik finish duluan dengan kecepatan yang sama? Tentu kalian. Nah, terus maksud dari siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, ini analoginya seperti lari tadi. Kalau kalian sudah mengambil start duluan, kalian harus kuat. Kalian harus mempertahankan kecepatan kalian atau bahkan meningkatkan. Kalau kalian tidak kuat, kalian berhenti dan teman kalian sudah mulai berjalan dari start dan dia lebih continue, dia lebih konsisten, maka lambat laun kalian akan terselip atau terbalap oleh teman kalian sendiri. Tapi kalau kalian dengan kecepatan yang sama, namun kalian memulai start duluan, tentu kalian yang akan mencapai garis finish duluan. Semoga kalian bisa memahami apa maksud saya pada video pertama ini. Oke, mungkin cukup ini di video pertama. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya yang saya akan bahas mengenai cara-cara untuk menghasilkan uang dari internet. Bukan sekedar cara, namun tips dan trik yang lebih legit. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye.